Yang dari bumi itu tubuh kita, diri kita itu penduduk langit. Kita itu the real alien mestinya, aslinya. Makanya nanti kalau meninggal dunia itu bahasanya itu pulang. Coba perhatikan orang Jawa, orang Bugis, orang Makassar, kalau menyebut mati dengan kosakata yang berbeda tapi substansinya sama. Kami orang Jawa kalau menyebut mati, apalagi bangsawan, bahasa yang kami gunakan mangkat. Sultan Hamengkubuwono telah mangkat. Mangkat itu artinya apa? Meninggal. Bukan, ini pasti bukan orang Jawa. Mangkat itu artinya berangkat. Berangkat kemana? Berangkat pulang. Kalau orang Makassar menggunakan istilah mati itu kosakatanya amoteran. Cocok? Ada orang Makassar? Amoteran artinya apa? Bukan meninggal, pulang. Bukan meninggal. Amoteran itu bukan meninggal, arti bahasa, etimologi bahasanya bukan meninggal. Amoteran itu arti bahasanya pulang. Kayaknya Makassar KW. Jadi amoteran artinya apa? Pulang. Orang Bugis menyebutnya lisu ri pamasena wangi. Mana orang Bugis? Betul nggak? Lisu itu artinya apa? Pulang. Lisu ri pamasena wangi. Kalau di Gandra itu lisu ri pamasena puang Allah Ta'ala. Betul begitu? Wa ala alihi wa akhli sidqi wal wafa amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Pemerintahan Kelurahan Panampu yang sempat hadir bersama kita, yang saya muliakan Ketua Umum Masjid Darul Aman beserta seluruh pengurus, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, para remaja, seluruh yang hadir tanpa kecuali, semuanya calon-calon penghuni surga. Menurut pentahkikan ulama, jumlah nabi itu 124.000 orang. Ada 25 yang dibongkar nama-namanya, sisanya di-silent. Tapi sepakat pentahkikan ulama, jumlah nabi adalah 124.000 orang. Dari 124.000 orang terpilih 313 orang sebagai rasul. Dari 313 orang rasul, hanya 5 yang lolos seleksi sebagai ulul azmi. Dari 5 orang ini, nanti di akhirat hanya 1 yang berani menghadap Allah memintakan syafaat untuk umatnya. Selain yang 1 ini mengecewakan,
Nabi Adam didatangi mengecewakan karena dia sibuk dengan jejak digitalnya, makan buah khuldi. Didatangi Nabi Nuh mengecewakan, fasilitas doanya sudah digunakan ketika di dunia. Didatangi Nabi Ibrahim pun juga kecewa karena Nabi Ibrahim sibuk mempertanggungjawabkan selama hidup hampir 300 tahun berbohong 3 kali. Bayangkan ibu-ibu, hidup hampir 300 tahun berbohong 3 kali. Sementara kita tiada hari tanpa berbohong. Nabi Musa sibuk dengan kriminal yang dia lakukan, membunuh seorang Kipti tanpa izin Allah. Nabi Isa diam 1000 bahasa karena di masanya konstruksi bangunan tauhid ambruk berantakan, yang jejaknya sampai sekarang masih terasa. 33% penduduk bumi menganggap dia sebagai Tuhan. Saat itu yang berani menghadap Allah hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya kita bersyukur menjadi umat beliau. Iblis, ibu-ibu tahu iblis? Ibu-ibu tahu iblis seperti siapa? Ada yang menjawab seperti suami, kayaknya korban KDKRT. Iblis sejak diciptakan sampai detik ini menjerit dengan kemarahan yang begitu besar sebanyak 4 kali. Sejak diciptakan sampai detik ini menjerit marah sebanyak 4 kali. Yang pertama, iblis menjerit melengking ketika dikeluarkan dari surga. Yang kedua, ketika divonis dengan stempel terlaknat, diabadikan oleh Allah dalam Quran surah As-Sadd ayat 77. Fakhruj alaihinna fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari surga, dan sejak saat itu engkau sebagai makhluk terkutuk. Yang ketiga, beliau menjerit ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi ketika Nabi tak lahir, iblis marah besar, menjerit melengking. Dan yang keempat, ketika Al-Quran diturunkan, Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atash Az-Zabidi dalam kitab An-Nur menukil kisah Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah,
nikmat terkecil yang Engkau turunkan ke dunia? Yang bertanya ini Nabi Daud alaihissalam. Apa nikmat terkecil yang Engkau turunkan? Allah memberitahu, wahai Daud, nikmat terkecil yang aku turunkan ke dunia adalah nafas. Ketika saya baca kitab itu, saya heran, kenapa nafas yang sedemikian vital disebut sebagai nikmat yang terkecil. Bapak Ibu, orang tidak makan 2-3 hari masih bertahan, tidak minum 24 jam pun masih bertahan. Tapi kalau sehari tidak bernapas, tewas. Kenapa dikatakan nikmat terkecil? Karena seluruh nikmat itu sebenarnya hakikatnya bukan nikmat. Dalam kacamata tasawuf, nikmat itu cuma satu. Yang lainnya adalah kesenangan hidup di dunia. Kalau itu dianggap nikmat, kata Al-Ghazali, itu nikmat kecil. Lalu Nabi Daud bertanya, kalau begitu apa nikmat yang terbesar? Dijawab oleh Allah, nikmat terbesar adalah Nabi Muhammad SAW. Boleh saya berbicara agak sedikit sufistik, tasawuf? Mudah-mudahan tidak menjadi fitnah. Ketika langit dan bumi belum ada, yang ada siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia yang paling awal, dia yang akhir, dia yang nampak, zahir, kelihatan, jelas. Begitu diciptakan makhluk, wal batinu, tersembunyi. Ketika Allah masih sendirian, Allah ingin menciptakan alam semesta. Alam semesta ini diciptakan, ada bahannya apa tidak? Ibu-ibu kalau bikin rokok-rokok unti, bahannya apa? Kalau mau bikin kambing-kambing, kalau bikin cang kuning, kalau Allah bikin alam semesta, bahannya apa? Ada bahannya enggak? Apa bahannya? Terigu. Ada yang jawab kun fayakun, seolah-olah kun fayakun itu langsung ada. Enggak begitu. Allah menciptakan alam semesta, ada bahannya. Tentu bahan ini bukan di luar Allah. Kalau di luar Allah berarti ada sesuatu selain Allah. Sementara saat itu yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama tasawuf mengatakan, hembusan pertama Allah, muncullah nur Muhammad SAW bernama Ahmad.
ketika Nabi Adam alaihissalam beratus tahun meminta ampun kepada Allah, SK ampunan dosa tidak segera turun. Nanti ketika pergantian suhu panas ke suhu dingin, itu diperkirakan waktu asar. Jadi pergantian suhu panas ke suhu dingin itu asar, karena sudah terlalu lama beban dosanya. Lalu dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung dapat SK pengampunan dosa. Allah bertanya, dari mana kau tahu kalimat itu, wahai Adam? Ya Allah, ketika Engkau ciptakan diriku, aku bersih, lalu aku ucapkan Alhamdulillah, malaikat mendoakan diriku. Ketika aku buka mataku, di dinding-dinding aros ada nama itu. Secara lahir, secara fisik belum nampak, tapi sudah ada nurnya. Dengan berkat itu, sehingga Nabi Adam diampuni dosanya. Itulah sehingga muncul ungkapan Laulaka ya Muhammad lima khalaqtal aflaq, jika tidak kuciptakan nurmu, tidak kuciptakan alam semesta. Ini agak sedikit mistik, tetapi para ulama tasawuf mengakui itu konsep Nur Muhammad, termasuk pakar tafsir kita Bapak Profesor Dr. Quraisy, meskipun memaknai Nur Muhammad dengan DNA. Jadi kita ini mendapat karunia, terpilih menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itulah sehingga Quran mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh kami telah menganugerahkan atas orang-orang mukmin. Ini ayat Quran. Sampai Allah itu menekankan sungguh kami telah menganugerahkan atas orang-orang mukmin. Apa anugerahnya? Apa hadiahnya? In ba'atha fihim rasulan min anfusihim, dengan dihadirkannya seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi Nabi kita itu bukan bangsa jin, bukan bangsa malaikat, bangsa manusia. Untuk apa? Misinya ada 4. Yadlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah. Ada yang tahu ayat-ayat ini apa? Apa yang disebut ayat-ayat? Ada yang tahu? Saya kasih telur 1. Bukan Quran. Nanti Quran ada sendiri. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab, baru bicara Quran. Ayat-ayat yang dimaksud adalah seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu lihat suami, ayat. Saya kalau lihat istri saya, ayat. Saya lihat anak saya, ayat. Lihat cucu pun ayat. Langit, bumi, laut dilihat, ayat. Tumbuh-tumbuhan, binatang, ayat.
Makanya ada ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Jadi ayat yang dimaksud ini bukan Quran, tapi Nabi menerangkan ayat-ayat semesta, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tercipta. Contoh, air laut rasanya apa? Kayaknya pernah mencicipi. Tapi Nabi kita memberitahu di dasar laut ada air tawar yang melimpah. Suatu saat kalau terjadi perang besar di darat, kesulitan air, di dasar laut ada air tawar. Dari mana umat Islam tahu? Dari ayat yang dibacakan Nabi kepada kita. Sekarang dengan perkembangan ilmu oseanografi sudah terbukti di dasar laut ada air tawar. Api biasanya padam dengan air, tapi Nabi memberitahu 70% lautan yang ada di bumi ini diikat dengan cincin-cincin gunung berapi. Ketika dibacakan di masa Nabi, orang berkata impossible, gila, mustahil. Yang namanya api padam oleh air. Sekarang terbukti hampir di banyak lautan luas ada gunung berapinya, termasuk di Sulawesi Selatan. Jika gunung di dasar laut itu diletuskan, dipantik oleh Allah, berhamburan di atasnya. Tapi Allah tidak tega. Masih ada jamaah Darul Aman yang rukuk sujud kepadanya, ditahan-tahan. Jadi eksistensi jamaah Masjid Darul Aman itu adalah menahan tidak terjadinya musibah besar. Kecuali kalau sudah keterlaluan, manusia akan terbelalak ketika terjadi musibah. Jadi Nabi itu dihadirkan untuk membacakan ayat-ayatnya. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Bapak Ibu, izin agak tasawuf lagi boleh. Hakikat kita sesungguhnya bukan yang kelihatan. Yang kelihatan itu namanya tubuh, fisik, badan, yang bahan-bahannya diciptakan dari tanah. Kata Quran, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun, dan kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang diambil dari lumpur yang hitam. Itu tubuh. Tapi diri kita bukan tanah. Yang tanah itu badan kita, karena kita hidup di bumi. Hakikat kita itu sesungguhnya adalah nur atau cahaya. Itulah sebabnya hadis rawahul Muslim, kalau Bapak Ibu mau pergi ke Masjid Darul Aman sholat subuh, itu hanya dibaca ketika sholat subuh saja, tidak duhur, tidak asar, tidak maghrib, tidak isya. Allahumma ja'al fil qalbi nurun wa fil lisani nurun wa fi sam'i nurun wa fi basari nurun wa fi fawqi tahti amami Allahumma atini nurun. Sahih hadisnya, dibaca ketika pergi sholat subuh. Karena kita ini sesungguhnya makhluk berupa cahaya, bukan berasal dari bumi. Yang berasal dari bumi itu tubuh kita. Kita berasal dari satu tempat yang sangat jauh, yang tempat itu oleh 4 kitab suci disebut dengan surga. Sehingga sesungguhnya kita ini, Bu Bapak, penduduk surga. Aslinya penduduk surga.
didatangkan dari tempat yang jauh ke bumi. Surga itu jauh, iya, karena asumsinya di langit ketujuh di samping Sidratul Muntaha. Dari mana asumsi itu dasarnya, hujahnya? Dari peristiwa Isra Mi'raj. Kalau seperti itu berarti kita ini asalnya jauh, Pak. Makanya ketika Quran mengatakan ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, itu para malaikat dan Jibril kalau dari bumi naik ke langit menghadap Tuhannya, dari langit turun ke bumi, itu butuh waktu sehari. Yang sehari itu kalau ditempuh manusia pakai pesawat membutuhkan waktu khamsina alfasana, 50.000 tahun. Jangan dihilangkan ribunya, jangan dihilangkan ribunya. Kalau dihilangkan ribunya tinggal berapa? 50 tahun, bukan 50 tahun, 50.000 tahun. Saya terbang dari Makassar ke Surabaya 1,5 jam, saya bosan. Karena biasanya 60 menit, 55 menit, ini kok 1,5 jam, ternyata berputar 3 kali. Bayangkan kalau terbang 50.000 tahun, jauh apa dekat asal kita? Jauh apa dekat? Bukan jauh, jauh sekali. Jauh apa dekat? Kelamaan, nggak selesai-selesai ceramahnya. Makanya Nabi menasihatkan kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia itu seperti orang asing, musafir. Kalau orang Jawa singgah mampir ngombe, singgah minum air sejenak berangkat lagi. Itu. Jadi tidak lama kita hidup di dunia. Yang dari bumi itu tubuh kita, diri kita itu penduduk langit, Pak. Kita itu the real alien mestinya, aslinya. Makanya nanti kalau meninggal dunia itu bahasanya itu pulang. Coba perhatikan orang Jawa, orang Bugis, orang Makassar, kalau menyebut mati dengan kosakata yang berbeda tapi substansinya sama. Kami orang Jawa kalau menyebut mati, apalagi bangsawan, bahasa yang kami gunakan mangkat. Sultan Hamengkubuwono telah mangkat. Mangkat itu artinya apa? Meninggal. Bukan, ini pasti bukan orang Jawa. Mangkat itu artinya berangkat. Berangkat kemana? Berangkat pulang. Kalau orang Makassar menggunakan istilah mati itu kosakatanya amoteran. Cocok? Ada orang Makassar? Amoteran artinya apa? Bukan meninggal, pulang. Bukan meninggal. Amoteran itu bukan meninggal, arti bahasa, etimologi bahasanya bukan meninggal. Amoteran itu arti bahasanya pulang. Kayaknya Makassar KW. Jadi amoteran artinya apa? Pulang. Orang Bugis menyebutnya lisuri pamasena wangi. Mana orang Bugis? Betul nggak? Lisu itu artinya apa? Pulang. Lisu ri pamasena wangi. Kalau di Gandra itu lisu ri pamasena puang Allah Ta'ala. Betul begitu? Saya menghafalnya berminggu-minggu. Jadi kita ini nanti pulang, Pak. Ini bukan tempat tinggal kita.
Tapi beruntunglah kita. Kenapa beruntung? Karena kita pulang sudah disucikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud wa yuzakkihim, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Disucikan pakai apa? Disucikan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena najis yang terbesar itu bukan dijilat anjing. Najis hakikat yang sesungguhnya najis terbesar itu adalah musyrik. Makanya ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Ketika nanti kita pulang, ketika nanti kita mangkat, ketika nanti kita amuteran, ketika nanti kita lisu, yang dipanggil bukan tubuhnya, yang diseru bukan badannya, tapi yang diseru adalah jiwanya. Makanya ada ayat, ya ayyatuhan nafsul yang mutmainah, yang telah disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang ketiga baru ngomong Quran, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab, baru mengajarkan Quran. Kalau nggak diajarkan Nabi, mustahil kita bisa sholat. Kalau tidak diajarkan Nabi, mustahil bisa berhaji. Kenapa? Karena perintahnya hanya wa'adzin finnas bil hajj. Bagaimana tata caranya? Kita tidak tahu. Quran tidak detail. Sholat juga demikian, zakat juga demikian. Dari mana kita tahu 2,5%? Dari mana diawali dengan niat takbir, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, naik rakaat yang kedua? Dari mana kita tahu? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang senantiasa memahami ma'rifatul rasul, dia akan tahu Nabi Muhammad itu adalah gurunya para guru, kiainya para kiai, ulamanya para ulama, imamnya para imam, murabbinya para murabbi, mursyidnya para mursyid adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, beliau dihadirkan wal hikmah, mengajarkan hikmah itu adalah akhlak keseharian. Bu, ibu, pak, galak. Kita kalau masuk masjid kaki mana? Keluarnya kaki. Masuk toilet kaki. Keluarnya kaki. Terima uang tangan. Ini nggak usah diajari. Dari mana kita tahu adab-adab itu? Itu praktek akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau makan berdiri atau duduk? Tangan kanan atau tangan kiri? Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah. Beliau kalau pergi ke walimatul urs, beliau itu kalau pergi ke walimatul urs tidak seperti kita. Kita ini kan kalau lihat makanan di atas meja, sebenarnya itu pilihan. Ada ayam, ada telur, ada daging, ada ikan, ada udang. Yang tidak makan daging ada telur, tidak suka telur ada ayam, nggak suka ayam ada ikan, nggak suka ikan ada udang. Itu pilihan sebenarnya. Tapi kita tidak. Telurnya dipindahkan, ayamnya dipindahkan, dagingnya dipindahkan, ikannya dipindahkan, udangnya dipindahkan, menggunung seperti gunung Himalaya. Dimakan hanya 3 sendok, setelah itu disiram air, ditaruh di bawah meja. Pernah lihat begitu nggak? Pernah lihat begitu nggak? Pernah ya?
Ini namanya tidak tahu hikmah. Saya kalau ke pesta perkawinan, Pak, begitu sudah ambil makanan, nggak ada kursi, saya duduk diam aja. Sampai orang nanti yang ada hikmah ngerti, dia bersegera habiskan makanannya. Pak, duduk sini Pak, baru saya duduk. Saya juga demikian, kalau makan saya cepet-cepet. Begitu orang nggak ada tempat, saya kasih tempat. Supaya apa? Menolong dia, supaya orang itu bisa mengamalkan sunnah, yaitu makan itu duduk. Ini mestinya penting dan diamalkan oleh kita, karena Nabi itu yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat, wa yuzakkihi, mensucikan jiwa, wa yuallimuhumul kitab, mengajarkan kitab Quran, wal hikmah, mengajarkan hikmah. Coba ini makan bertumpuk, tidak dihabiskan, ditaruh di dalam, disiram air, ditaruh di bawah meja. Seandainya bukan sisa dari gedung, orang punya hajat di jalan Barukang ini, dari gedung ada sisa makanan, bukan sisa bekas orang, sisa di atas meja, bisa dibagi ke tetangga, bisa dikirim ke polsek yang jaga, bisa dikirim ke Koramil, bisa dikirim ke kantor lurahan, siapa yang pam di situ, kan bisa. Tapi kalau bekas sisa orang, apa bisa seperti itu? Tidak bisa. Makanya dengan hikmah peringatan Maulid ini, perbaiki akhlak tak sebagai wujud cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, saya lihat sudah jam 11. Itu lihat itu sana jam 11 lewat 5 menit. Nanti kalau kelanjutan ini anak-anak harus masuk rumah sebelum jam 10 kata Pak Lurah tadi, jadi harus. Poin yang terakhir kaitannya dengan cinta kasih sayang. Ada pepatah, tingginya gunung dapat didaki, dalamnya lautan dapat diselami, hati manusia tidak ada yang tahu. Ibu tahu isi hati saya? Saya tahu isi hati ibu? Rahasia. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu wajib tahu isi hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa wajib tahu? Supaya aspek emosional sosialnya dipelajari, diteladani. Karena mohon maaf, dalam perspektif sosiologis, ritualitas umat Islam macet, tidak bertransformasi dalam kehidupan sosial. Sholatnya macet di salam, habis sholat tetap koro-koroan. Ada nggak orang rajin sholat tapi koro-koroan? Yang mana orangnya? Puasanya macet di bulan Ramadan, haji umrohnya macet di tahallul, kesolehannya macet di jubah dan imamahnya, istrinya, anaknya, tetangganya, masyarakat tidak merasa damai dengan eksistensinya. Itu namanya apa? Hanya meneladani ritualnya tapi tidak bertransformasi, aspek emosionalnya tidak diteladani. Ingin tahu isi hati Rasulullah? Ingin tahu? Kalau sudah nanti diamalkan ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saya sedih itu terjadinya kerusuhan itu Pak Lurah. Seandainya orang memahami betapa bergemuruh isi hati Rasulullah, dia nggak tega membakar rumah, dia nggak tega memanah orang, dia nggak tega melukai orang. Kenapa? Hatinya dengan hati saya satu. Apalagi kalau ngomongin tasawuf, hati itu ciptaan Allah cuma satu Pak, tapi syaratnya bersih, suci. Karena hati itu adalah hakikat Baitullah yang sesungguhnya. Qalbul mu'min Baitullah. Baitullah tempat berkumpul manusia. Semua orang harus aman bergaul dengan saya. Kenapa? Ada rumah Allah yang tidak boleh saya khianati dalam diri saya. Cuma ini jarang diungkap ilmu-ilmu klasik seperti ini, karena orang menganggap itu fata morgana.
Padahal setelah saya kumpulkan dalilnya, Profesor Dr. Syauqi Anam, mantan mufti Mesir, mengakui itu, malah mengangkat pendapat kitab lamanya Imam Suyuti dan semuanya tentang qalbul mukmin itu baitullah. Orang mondar-mandir ke Mekah tapi tetap saja tidak berbuah dalam realita kehidupan, padahal baitullahnya nggak dibersihkan. Karena kalau Allah ingin menempati sesuatu, langit dan bumi tidak cukup ditempati Allah, tapi hati seorang mukmin yang lembut, yang bersih, yang suci, Allah rela bersemayam. Ini namanya bahasa kinayah, metafor. Kalau ulumul Qur'annya amsal Qur'an, dan kita lemah pemahaman amsal Qur'an kita. Jadi Nabi itu luar biasa isi hatinya. Ada orang Yahudi buta, nggak ada yang merawat, dibiarkan kaumnya disuapi tiap hari. Setelah disuapi perutnya kenyang, malah ngomong begini, kamu kenal Muhammad? Kenal. Jangan deket-deket Muhammad ya, Muhammad itu majnun, gila. Nanti kalau kamu dekat-dekati ketularan gila. Padahal yang nyuapi itu beliau. Besok tetap datang lagi, Pak, disuapi lagi, karena nggak ada yang merawat. Selesai disuapi perutnya kenyang, ingat jangan deket-deket Muhammad, Muhammad itu gila. Datang lagi, Pak, sampai akhir hayatnya. Ketika Rasul wafat digantikan Abu Bakar, baru satu kali menggantikan, si Yahudi buta itu merasa ini sepertinya yang datang bukan seperti yang biasa. Dari mana Anda tahu? Yang biasa itu orangnya lembut. Saya merasakan energi kelembutannya lewat suapannya. Ini kasar, makanannya kasar, pasti bukan orang yang biasanya. Abu Bakar menangis, Pak. Saya pertama baca kisah itu menangis saya. Kita ini tidak berbuat baik aja pilih-pilih. Ini yang pernah berbuat baik, tidak. Berbuat baik itu kepada siapa saja tanpa kecuali. Bahkan seekor anjing yang kejepit, tolong dia. Karena ada riwayat sanadnya sahih, seorang fasik gara-gara menolong memberi minum seekor anjing menjadi sebab hidupnya, dikatakan Nabi, ya fil jannah. Seorang ritualis yang menyebabkan matinya seekor kucing, bukan manusia, kucing mati, tapi seorang ritualis itu rajin ibadah. Nabi katakan ya finnar. Kenapa itu bisa terjadi? Saya pernah konsep pikiran saya memahami dua riwayat ini. Nanti ketika Imim mengadakan diskusi, kebetulan narasumbernya penulis tafsir Al-Misbah, Pak Profesor Dr. Quraish Shihab. Saya menghadap Pak Prof. Ahmad Sewang, izin Bapak kalau bisa selesai acara saya mau ketemu empat mata beliau, kalau boleh tolong dijembatani. Karena kisah ini tidak masuk di akal saya. Orang rajin ibadah gara-gara seekor kucing saja neraka. Ini orang fasik gara-gara memberi minum seekor anjing surga. Memberi minum seekor anjing saja surga. Apalagi kalau yang diberi minum ustadz yang sementara ceramah. Mohon maaf, nggak menyindir. Jangan tersinggung supaya cepat selesai ceramahnya. Nanti dia bawa ke sini. Jangan Pak, nanti nggak berhenti ceramahnya. Waduh, ini jadi susah berhenti ceramahnya kalau begitu. Akhirnya saya ketemu beliau. Ada apa nak? Beliau manggil saya nak itu. Waktu itu kita memang masih belum disebut kakek kayak sekarang. Ini Prof, kenapa ada dua kisah ini? Saya panjang lebar kisah itu. Ya, beliau tidak menjawab tapi kasih saya PR. Kalau kamu ingin tahu jawabannya, kumpulkan seluruh ayat yang mengatakan innallaha yuhibbu. Setiap ada ayat yang bertuliskan innallaha yuhibbu, kumpulkan. Akhirnya saya kumpulkan Pak, pakai indeks. Sekarang kan gampang, indeks Quran Pak, ini ayat yang berbicara apa, kumpul, grup. Ternyata berulang seluruh Quran 18 kali. Ada yang innallaha yuhibbus sabirin, sabar. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, mensucikan diri.
Innallaha yuhibbul mutawakkilin, tawakal. Innallaha yuhibbul muttaqin, takwa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang paling banyak diulang Allah adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka sejak saat itu ada ranting di jalan, saya singkirkan. Saya melihat paku, saya singkirkan. Bahkan kalau saya pulang, itu di keran air di luar rumah, itu selalu saya isi ember. Ternyata ketika mau pergi sholat subuh, kucing itu berkumpul minum di air itu, Pak. Kan di kompleks-kompleks nggak ada genangan air. Ternyata kucing-kucing yang berkeliaran itu berkumpul minum di situ. Mudah-mudahan kalau saya nggak masuk surga dengan tahajud saya, dengan ceramah saya, dengan air yang diminum oleh kucing ini. Innallaha yuhibbul muhsinin, itu paling banyak disebut. Berbuat baik saja, tapi dia mengecewakan saya, berbuat baik saja, minta tolong saya. Kalau perlu nggak usah dilihat apapun agamanya, asal dia makhluk hidup, apalagi manusia. Nabi itu lembut hatinya, Pak. Azizun alaihi ma anitum, terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Bapak, saya tanya, Bapak cinta nggak kepada anak? Bapak cinta nggak kepada anak? Ibu cinta nggak kepada anak? Lebih besar mana cintanya, Bapak atau Ibu? Cocok, Pak? Bapak atau Ibu? Ya sudah, nggak apa-apa, ngalah 1-0. Itu benar, karena kalau Bapak sudah keluar rumah, sedikit ingatannya kepada anak. Tapi kalau Ibu keluar rumah, selalu ingat anaknya. Makanya dari tadi saya mau berhenti, sebenarnya kasihan yang punya anak kecil. Bapak pergi rapat di kantor desa, dapat kue 1 bungkus, dimakan habis sendirian. Ibu pergi ke majelis taklim, dapat kue 1 bungkus, dimakan 1 biji, selebihnya dibawa pulang. Dasar Columbus. Itu refleksi rasa cinta. Makanya kita diajarkan dari kecil, ini namanya dalil budaya, al-urf, kasih ibu kepada kita tak terhingga, hanya tak harap bagai sang surya. Masya Allah, saya itu kalau khutbah wukuf yang paling sering cepat menjatuhkan air mata jamaah ketika saya menyebut ibu. Biar pejabat pasti berlinang air mata, karena banyak ibu dihadirkan hanya menemani menderita anaknya. Begitu anak sukses, ibunya sudah nggak ada. Baik-baik itu ibu, karena profesionalitas seorang ibu hanya pandai memberi, tak pernah harap kembali. Beda dengan bapak, memberi, marah, diungkit kembali. Dulu waktu kamu kuliah 2 ekor sapi saya jual, itu bapak. Kalau ibu tidak. Berarti kasih sayang ibu kepada anak dibandingkan bapak terhadap anak, besar mana? Ibu jangan sombong. Iya, saya serius, jangan sombong. Sebesar apapun kasih sayang ibu terhadap anak, tidak akan mampu mengungguli kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Nabi itu pernah sakarat, Pak, digeser ruhnya dari kaki sampai ke lutut, lutut sampai ke pusat, pusat sampai ke dada, menoleh. Seperti ini rasanya mati. Benar wahai kekasih Allah. Beliau langsung cemberut, Pak. Dr. Aid Al-Qurni mengatakan beliau itu hidup 63 tahun lewat 4 hari, cemberut hanya 3 kali. Padahal kita tiada hari tanpa cemberut. Makanya belajarlah, pelajari Al-Quran surah cemberut. Ada nggak Quran surah cemberut? Ada kan?
nggak ada. Oh, nggak pernah khatam berarti. Kalau ibunda baca Fatihah sampai Anas akan ketemu satu surah namanya Abasa. Abasa itu bermuka masam, bahasa kita cemberut. Asbabun nuzulnya, Nabi ngomong sama raja, datang orang buta cemberut, ditegur, apa sawa tawalla anjahul ama. Nggak boleh orang berkelas, nggak boleh Kopassus, nggak boleh pasukan elit cemberutan, nggak boleh baperan, nggak boleh Muhammad. Kita ini harus selalu tersenyum ceria, bahagia. Nenek moyang kita juga mengajarkan, saya kira. Ingin tahu dalilnya? Di sini senang, di sana senang, di mana buat apa susah itu. Ya kita ini kalau minta dalil maunya teks, Pak. Minta hujah harus tertulis, kalau tidak nanti bid'ah gitu. Sekarang kata bid'ah itu nyentrik, Pak. Bid'ah itu kalau di militer diibaratkan senapan sniper, tapi dijadikan senapan mesin, diberondong semuanya, berantakan semua bangunan-bangunan budaya kita. Iya, kenapa? Karena kita terdoktrin dalam belajar agama. Bid'ah itu adalah senapan sniper, satu peluru satu nyawa, tapi diberondong seperti senapan mesin, habis semuanya yang tidak bid'ah. Ini pentingnya kita ngaji step by step, serius gitu. Itu di satu kecamatan, kalau di Jawa Timur itu di satu kabupaten, maaf Pak Lurah, di musim Maulid hampir 26 miliar uang beredar, bukan dari APBD, bukan dari APBN, hidup bergerak ekonominya. Coba di saat mau menggerakkan ekonomi susah, momen Maulid keluar semua uang itu. Cuma kalau di kampung saya Maulid bukan telur, ikan asap bandeng, ikan. Makanya kalau satu saat telur susah diganti rambutan, boleh nggak? Boleh. Diganti durian, sekali-kali Masjid Darul Aman Maulid yang digantung iPhone. Ini harus dijaga, ini ada duitnya ini misalnya, nanti anak-anaknya harus dijaga, ini harus bertanggung jawab ini. Kenapa? Karena itu syiar, cuma kearifan lokal. Kalau telur itu awal kehidupan. Ulama kita itu cerdas, jangan dikira ulama kita nggak tahu usul fikih. Ulama kita itu cerdas. Kenapa? Karena ngerti ini membuat umat itu senang, membuat orang senang. Itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah yarham Kiai Haji Maimun Zubair, orang yang mewiridkan zikir raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 3 kali pagi 3 kali petang, tapi dia tidak ceria, tidak gembira, dia berdusta dengan zikirnya. Maka dari itu mari kita teladani ritualnya, ya, tapi emosionalnya kita teladani. Kita cintai semua orang, Pak. Hati ini bagaikan Ka'bah, semua orang bisa berkumpul, bahkan kita bisa menjadi rahmat bagi siapa saja yang berinteraksi, bergaul dengan kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf terlalu lama, tadi mau berhenti tapi dikasih air minum, ya akhirnya susah mau berhenti lagi. Mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Darul Aman panjang umur, penuh berkah, sehat walafiat, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, anak cucu cicit soleh solehah semuanya ceria, bahagia, lahir batin, dunia akhirat, masuk surga. Demikian, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.